Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Bidan Lilis. Nah, kali ini saya juga akan berbagi ilmu tentang ciri-ciri hamil muda yang harus diperhatikan perempuan. Sebelum saya membahasnya, seperti biasa Bunda, jangan lupa subscribe dulu ya, dan juga hidupkan lonceng notifikasinya agar Bunda selalu update dengan video-video yang kami upload. Ciri-ciri hamil muda yang harus diperhatikan perempuan, yang mana kadang-kadang banyak wanita yang tidak sadar bahwa dia lagi hamil. Nah, ciri yang pertama itu adalah berhentinya menstruasi dan haid. Nah, ini ciri khusus yang pertama. Apabila Bunda sudah mengalami telat haid atau lebih dari seminggu sudah telat haid dari tanggal yang seharusnya keluar, itu bisa mencirikan salah satu Bunda itu sedang hamil. Apalagi buat Bunda yang misalnya mensnya itu teratur, tiap bulan datang haid, tiap tanggal, misalnya tanggal 2 haid, tahu-taunya tanggal 8 atau tanggal 10 Bunda belum haid. Boleh Bunda cek ya Bunda boleh cek dengan alat tes kehamilan secara mandiri, atau Bunda langsung mengecek ke bidan atau dokter. Nah, ciri hamil yang kedua adalah payudara terasa sakit dan juga daerah putik susu itu terlihat gelap, dan juga dimana bunda-bunda itu pasti mengalami yang seperti ini, yaitu payudara terasa sakit dan juga daerah putingnya itu terlihat gelap. Kenapa? Itu karena perubahan hormon untuk ibu hamil ya Bunda, apalagi hamil muda yang terjadi di trimester pertama. Nah, itu yang ciri yang kedua. Selain payudaranya gelap, ciri yang ketiga adalah mual. Kadang-kadang kita sering mengenalnya dengan morning sickness atau mual di pagi hari. Ini juga efek samping dari perubahan hormon apabila memang Bunda itu lagi hamil. Dan juga perlu diingat Bunda, seperti video yang saya kemarin jelaskan, bahwa mual di awal kehamilan itu kadang-kadang tidak hanya di pagi hari saja, namun terjadi di siang hari, malam hari. Itu tergantung Bunda atau perorangan itu beda-beda ya Bunda. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala ini juga terjadi kepada hamil muda, yang dimana ini juga efek samping dari perubahan hormon, yaitu terjadi di awal kehamilan. Namun sakit kepala atau mual yang saya jelaskan tadi itu akan hilang di trimester kedua atau lebih usia kandungannya lebih dari 12 minggu. Sudah jelas ya Bunda? Nah, yang kelima adalah bercak darah. Bercak darah biasanya itu terjadi sebelum tanggal menstruasi Bunda. Nah, Bunda kira ini adalah mensnya lebih awal, padahal bercak darah ini adalah biasa terjadi pada ibu hamil. Kenapa terjadi bercak darah? Dia tidak akan banyak Bunda kalau bercak. Tidak seperti haid kan dari hari ke hari dia akan banyak, namun kalau misalnya sudah lebih dari 4 atau 5 hari dia akan berkurang. Kalau yang bercak darah ini dia seperti bercak aja, sedikit keluarnya, namun dia ada darah. Ini menandakan bahwa terjadinya implantasi atau penanaman sel telur yang telah dibuahi. Jadi terjadilah adanya perlukaan sedikit di daerah rahim kita ya Bunda. Kalau Bunda misalnya sebelum tanggal mens itu ada keluar darah sedikit, namun terjadi sebelum tanggal mens Bunda, dan hanya terjadi 1-3 hari saja ya, berarti kemungkinan besar itu terjadinya yang namanya implantasi atau penanaman sel telur yang telah dibuahi. Jadi Bunda kemungkinan besar lagi hamil. Nah, yang keenam adalah mengidam. Mengapa perempuan itu mengidam? Ini juga
efek dari perubahan hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron yang meningkat Bunda. Jadi indera penciuman seorang wanita itu lebih sensitif, makanya dia biasa kalau mencium sesuatu itu lebih kuat. Jadi biasa pada orang tertentu mencium ikan, anis ikan, mencium atau badan suami itu terjadi mual atau pusing. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah perubahan suasana hati yang berubah-ubah. Nah, ini jelas juga berkaitan dengan yang namanya perubahan hormon ya Bunda. Pada wanita hamil muda itu tentu juga berhubungan dengan perubahan hormon estrogen dan progesteronnya. Jadi pada wanita hamil itu lebih sensitif ya. Nah, yang ke-8 adalah seringnya kita buang air kecil. Ini kenapa terjadi peningkatan frekuensi kita buang air kecil pada hamil muda itu dikarenakan adanya tekanan rahim ke kandung kemih kita Bunda. Jadi apabila kandung kemih kita penuh sedikit itu pasti pengen kencing, penuh sedikit pengen kencing, jadi kita lebih sering kencing. Itu ciri yang ke-8 ya Bunda. Nah, ciri yang ke-9 adalah hiperemesis atau muntah berlebihan. Nah, terutama Bunda yang sudah hiperemesis itu saya sarankan untuk segera periksa, takutnya Bunda lagi hamil. Dikira penyakit biasa, penyakit masuk angin ataupun penyakit makanlah obat sembarangan, padahal dia lagi hamil. Jadi saya sarankan Bunda yang lagi program hamil dan tidak ber-KB terjadi hiperemesis dan sering muntah, itu saya anjurkan untuk periksa ke dokter atau bidan ya Bunda. Nah, yang terakhir adalah keputihan yang meningkat Bunda. Nah, untuk Bunda yang hamil muda ini juga sering terjadi, tapi pada wanita tertentu itu mengalami yang namanya keputihan. Nah, keputihan itu disebabkan oleh apa? Ini disebabkan juga tidak jauh dari perubahan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh plasenta. Jadi meningkatlah keputihan kita. Tapi ini kadang-kadang juga terjadi hanya sebentar ya Bunda. Nah, dari 10 ciri-ciri hamil muda yang saya sebutkan, apabila Bunda mengalaminya, segeralah untuk periksa ke bidan atau dokter agar kehamilannya tetap aman dan Bunda tidak makan obat sembarangan, tidak melakukan aktivitas yang tidak baik untuk kandungan ya Bunda. Nah, semoga bermanfaat ya Bunda tentang ciri-ciri hamil muda yang harus diperhatikan. Apabila Bunda menyukainya seperti biasa Bunda, jangan lupa like and share ya Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum.